Hello, what's up guys? Bertemu lagi dengan gue Mas Lang di Masalah Video. Kali ini gue akan mengajarkan bagaimana sih caranya membuat stiker tracing Pikachu di Adobe Photoshop. Mau tahu cara seperti apa? Langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Langsung saja kita mulai teman-teman tutorialnya. Yang pertama kita lakukan adalah mengimport bahan-bahannya ke Adobe Photoshop. Kita import semua bahan-bahannya. Lalu kalau sudah kita import, kita akan membentuk new document, file, klik new. Lalu kita akan menunggu sebentar ya teman-teman untuk menampilkan new dokumennya. Lalu kita akan atur ukurannya dengan ukuran 78 x 43 mm dengan resolusi 300, lalu klik create. Lalu setelah itu kita akan mengimport gambarnya tadi ya teman-teman. Kita drag ke dokumen yang kita buat ini ya teman-teman. Lalu setelah itu kita Ctrl V untuk memperbesar gambarnya. Kita akan atur supaya sesuai dengan dokumennya. Lalu setelah itu kita akan agak lebih jelas ya. Kita akan lebih perdekat. Lalu kita akan tuliskan ya teman-teman. Kita akan tuliskan tulisan Pikachu ya teman-teman sebagai contoh. Terserah teman-teman di rumah mau menuliskan tulisannya apa. Kali ini saya akan menuliskan tulisan Pikachu ya teman-teman sebagai contoh. Lalu kita akan mengubah font hurufnya itu sesuai dengan keinginan kita ya. Kali ini saya menggunakan Demoni Z ya teman-teman. Lalu setelah itu kita rapatkan ya teman-teman. Kerapatannya kita atur. Lalu kalau sudah, kita akan perbesar ya supaya sesuai dengan ukuran template ini. Kita atur-atur lagi supaya agak ke tengah. Lalu setelah itu kita akan perbesar lagi ya teman-teman. Kita blok lagi. Kita akan blending option. Yang blending optionnya ini kita klik stroke ya teman-teman. Stroke-nya itu warna hitam. Terserah teman-teman. Atau saya ganti putih biar lebih jelas ya teman-teman. Kan background belakangnya itu warna hitam gitu. Lalu kita akan menggunakan gradient untuk memaksimalkan warnanya itu. Jadi kalau gradient itu warnanya itu bisa lebih dari satu gitu ya teman-teman. Warnanya itu dari satu kalimat itu bisa lebih dari satu. Kalau solid color kan ya cuma satu ya teman-teman. Kalau gradient bisa lebih dari satu. Atur-atur warnanya itu sesuai keinginan teman-teman. Kali ini akan saya agak hijaukan ya teman-teman. Lalu kalau sudah klik OK, kita agak geser-geserkan kiranya itu pas ya teman-teman. Kita atur-atur lagi. Lalu kita atur-atur ya teman-teman kiranya itu pas, soalnya ini hijaunya kurang merata. Kalau sudah kita klik OK, setelah itu kita akan menduplikatnya ya teman-teman. Klik Ctrl D untuk menduplikat. Maaf, maksud saya Ctrl C. Lalu kita akan blending option lagi ya teman-teman. Yang ini kita akan warnanya itu menjadi hitam ya teman-teman. Akan warnanya itu menjadi hitam, tapi ukurannya lebih besar dari yang putih yang pertama tadi ya teman-teman, supaya lebih kelihatan mencolok.
Lalu kita atur yang putihnya tadi, kita agak besarkan ya teman-teman. Lalu kalau sudah, kita akan lihat apakah pas. Kita akan ketikkan lagi ya teman-teman. Kita akan ketikkan tulisan salah, kita Ctrl Z. Ini ada salah, kita centang dulu, langsung Ctrl Z ya. Lalu setelah itu kita akan ketikkan ya di bawahnya ini ya teman-teman. Kita akan ketikkan sebuah tulisan Gino ya teman-teman. Kita akan ketikkan tulisan Gino, lalu setelah itu kita akan blok, lalu kita akan perkecil ya teman-teman. Kita akan ganti font hurufnya itu menjadi Minion. Lalu kita pilih yang Minion yang paling atas. Kita pilih yang paling atas, tapi kiranya yaitu yang pas ya teman-teman. Ini sebagai contoh saja. Lalu kita akan perkecil ukurannya teman-teman. Kita akan perkecil juga dengan kerapatannya ya teman-teman. Kita akan kecilkan, begitu juga dengan kerapatannya. Lalu kita akan ketikkan lagi tulisan nggak mau pulang ya teman-teman. Nggak mau pulang, maunya digoyang. Kita akan ketikkan tulisnya itu, terserah di rumah teman-teman mau ketikkan apa. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Saya ketikkan nggak mau pulang, maunya digoyang. Terserah teman-teman di rumah mau dituliskan apa. Lalu kita akan ganti warnanya menjadi merah. Lalu setelah itu kita akan ganti warna yang keduanya ini menjadi warna biru ya teman-teman. Lalu yang ketiganya ini kita akan ganti warnanya itu menjadi warna hijau. Gitu pula selanjutnya kita akan ganti warna-warna semuanya ya teman-teman. Lalu semuanya kita blok, lalu kita ganti warnanya. Yang terakhir yang maunya ini saya akan ganti warnanya itu menjadi oranye. Dan yang digoyang ini saya akan ganti warnanya itu menjadi warna ungu ya teman-teman. Lalu kita akan seret agak ke atas, di atasnya tulisan kacu itu ya teman-teman. Lalu kita akan seret-seret, kita atur-atur lagi. Kita akan berikan struk warna hitam ya teman-teman. Kita Ctrl J untuk menduplikat, lalu yang bagian bawahnya kita akan warnai warna putih ya teman-teman. Kita akan warnai dengan warna putih untuk memperjelas tepi-tepinya gitu ya teman-teman. Tepi-tepinya itu biar ada batasnya gitu loh. Biar agak gambar tulisannya itu bisa menjadi kayak timbul-timbul gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya kalau sudah, kita akan ketikkan lagi sebuah tulisan. Oke, kita akan ketikkan. Kita Ctrl Z ya teman-teman, karena ini terjadi kesalahan tadi.
Jadi ketika menulis itu sebaiknya agak lebih ke tempat yang agak kosong gitu ya teman-teman. Kalau tulisnya di tempat yang kerapatan tadi bisa masuk ke dalam font hurufnya malah. Ketikkan yang pagar ini sebagai contoh, saya ketikkan pagar, lalu font hurufnya akan saya ganti ya teman-teman. Kita ganti menjadi Berlin Sans ya teman-teman, atau yang Bernat ini. Pokoknya kiranya itu agak kayak tebel-tebel gitu ya teman-teman. Kan biasanya kalau ketikan pagar itu kalau ketikannya tipis itu biasanya kurang bagus gitu. Jadi kita akan membuatnya agak tebal, lalu kita paskan. Kalau sudah, kita akan mengubah warnanya teman-teman. Kita rubah warnanya itu menjadi kuning ya teman-teman. Kita rubah warnanya, lalu size-nya kita akan besarkan lagi ya teman-teman. Kalau sudah, kita akan Ctrl T untuk mengubah transformasi dari pagarnya ini. Kita akan blending option untuk mengubah stroke-nya teman-teman. Stroke-nya kita akan warnai dengan warna hitam ataupun putih, kayak nggak apa-apa putih, tapi putihnya agak dikecilin teman-teman. Kayak yang tadi putihnya dikecilin, lalu yang hitamnya itu dibesarkan. Kita Ctrl J untuk duplikat, tapi ini kayak stroke-nya ini kayak kurang besar ya teman-teman. Kita agak tebalkan. Untuk klik OK. Setelah itu kita akan Ctrl J untuk menduplikat gambarnya ini. Kita blending option yang bagian bawahnya ini, lalu kita akan warnai dengan warna hitam ya teman-teman. Kita warnai dengan warna hitam seperti tadi untuk memperjelas kesannya gitu ya. Kita pertebal, lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan ya teman-teman, menambahkan image tadi ya, kayak gambar Pikachu ini sebagai tambahan. Kita akan tambahkan, lalu kita Ctrl T untuk mengatur besar kecilnya. Lalu kalau sudah, kita atur lagi ya teman-teman, tepatnya itu gambarnya itu di mana, terserah teman-teman mengaturnya di mana. Ini sebagai contoh, saya akan taruh di sebelah sini ya teman-teman. Pokoknya itu cocok-cocokin aja ya teman-teman. Intinya desain itu dilihatnya itu enak gitu. Dilihatnya enak. Teman-teman bisa mencoba kayak merubah-rubah atau mertaati desainnya itu di rumah. Silahkan dicoba. Ini akan saya sebagai contoh, saya peragakan cara membuatnya. Teman-teman di rumah tinggal ngembangin gitu ya teman-teman. Lalu kita akan pas-paskan ini ya teman-teman. Kita transformnya ini kita akan taruh yang mana ya tepatnya. Kayaknya di atas yang digoyang ini kayaknya tepat. Kita tepatkan di atas digoyang, lalu kita centang. Setelah itu kita akan tambahin blending option ya teman-teman. Kita blending option di bagian stroke kita akan lebih perkecilkan, tapi cocoknya kayak warna hitam teman-teman. Kayak cocok warna hitam, lalu kita klik OK. Kalau sudah dirasa enak gitu ya teman-teman, kita akan simpan gambarnya. Kita akan save, klik file, klik yang save as ya teman-teman. Klik save as, lalu pilih tempat penyimpanan Anda, pilih di format JPEG ya teman-teman. Lalu namai sesuai keinginan Anda. Kali ini saya akan menamai stiker 3 saja ya teman-teman. Lalu klik save di ukurnya maksimum ya teman-teman tentunya. Lalu klik OK. Kita akan lihat hasilnya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Akan coba lihat hasilnya teman-teman, dan inilah teman-teman hasilnya.
Silahkan teman-teman coba di rumah ya teman-teman. Sekian, bye-bye. Nah teman-teman, itulah sekilas video dari saya. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan itulah sekilas video dari saya, and bye-bye. We are the fashion, we don't want no heroes, we don't want